Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang di channel kami Ampena Ateh yang menyediakan berbagai kisah tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara semangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua para sahabat diam, dan di dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukaisyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sampaikanlah wahai Ukaisyah." Maka Ukaisyah pun memulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Uqaisyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Uqaisyah berkata, "Kalau begitu aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Uqaisyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Uqaisyah, "Sungguh engkau tidak berperasaan Uqaisyah. Bukankah baginda sedang sakit?" Uqaisyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah, anaknya. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Uqaisyah untuk memukul Rasulullah."
Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukaisyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid lalu diberikannya kepada Ukaisyah. Setelah mengambil cambuk itu, Ukaisyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukaisyah sambil berkata, "Ukaisyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Akulah sahabatnya dikala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukaisyah." Ukaisyah menuju ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukaisyah sambil berkata, "Ukaisyah, kalau engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Tapi itu dulu, sekarang sudah tidak. Dan tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Sallallahu. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukaisyah." Ukaisyah menuju ke hadapan Rasulullah dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghalangi Ukaisyah sambil berkata, "Ukaisyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukaisyah." Lalu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukaisyah." Ukaisyah semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukaisyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukaisyah." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukaisyah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukaisyah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju, ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukaisyah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah, sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ukaisyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepadamu." Ukaisyah langsung menghambur menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukaisyah berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku.
Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukaisyah." Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membaca ini, bila ada air mata, ini membuktikan kecintaan kita kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala.